Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas pekerjaan dan juga kehidupan kita sepanjang hari ini. Marilah kita serahkan kepada Tuhan dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan bagi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat 165. Demikianlah dikatakan, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan digambarkan oleh pemazmur ini, bagaimana hidup kita ini adalah hidup yang mencintai. Kalau kita sudah mengatakan bahwa kita adalah orang yang mencintai, maka kita akan menghargai setiap hari-hari kita, waktu kita, dan kehidupan kita. Maka bagaimana kita bisa mencintai kehidupan kita adalah dengan cara bagaimana kita mencintai yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Karena Allah telah mencintai kita dengan mengasihi, dengan mengorbankan dirinya, nyawanya, bahkan hidupnya menjadi bentuk nyata kasih setia Allah dengan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang berdosa. Maka hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang mencintai Taurat Tuhan. Jika kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah mengikut Tuhan, tetapi tidak mencintai, menjalani, dan menghidupi Taurat Tuhan, kita sama saja dengan orang-orang yang hanya pandai berbicara, tetapi tidak ada wujud nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Maka firman Tuhan hari ini akan membuktikan kepada kita bahwa setiap orang yang telah mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan arahan Tuhan, maka hidupnya adalah hidup yang dipenuhi dengan ketenteraman. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat. Maka orang yang mencintai Taurat tidak akan pernah lari dari apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupannya. Meskipun dia akan menghadapi tantangan, menghadapi cibiran, menghadapi penghinaan, menghadapi bagaimana dirinya yang tidak dianggap oleh banyak orang, tetapi karena dia mencintai Taurat Tuhan, dia akan tetap berjalan dengan cinta kasih. Karena Taurat Tuhan itu memberitakan bagaimana Allah mengasihi umatnya, maka umat mengenal kasih itu, sehingga kehidupan kita sebagai umat Allah hendaklah menyatakan juga kasih Allah itu melalui bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tentramlah kehidupannya karena kita pembawa damai sejahtera dengan mencintai, dengan mengasihi. Tidak mungkin orang yang mengasihi akan ada musuhnya. Walaupun ada yang tidak menyukai, tetapi bukan menjadi musuh. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, orang yang hidup dalam Taurat Tuhan itu orang yang tidak akan menjadi batu sandungan dan tidak akan ada yang menjadikan kehidupannya tersandung oleh sesuatu hal. Maka hidup orang yang percaya adalah hidup yang terus memberikan kasih, menyatakan bagaimana Allah mengasihi. Begitulah kita umat Allah yang akan memberitakan, menceritakan, dan mengkhotbahkan tentang kasih, bukan melalui kata-kata tetapi melalui tindakan nyata yang bisa kita lakukan kepada orang banyak pada saat ini. Maka hidup kita tidak akan menjadi ancaman, batu sandungan bagi orang lain, karena yang kita pikirkan adalah mendatangkan kasih, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenteraman. Karena hidup kita
adalah hidup milik Allah dan dari Allah. Jika Allah mendatangkan ketentraman dan damai sejahtera itu bagi kehidupan kita, maka sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang sudah diberkati dan dilayakkan oleh Tuhan, maka nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Karena apapun tantangannya, apapun yang akan kita hadapi, kondisi kehidupan yang akan kita lalui, maka ingatlah kembali bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang hendaknya mencintai Taurat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami sehingga kami Engkau ingatkan agar kami hidup mencintai Taurat-Mu. Sehingga dengan mencintai itu kami akan melihat ketenteraman di dalam kehidupan kami dan bagaimana kami bisa bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan jangan biarkan kami menjadi batu sandungan dan orang lain menjadi batu sandungan bagi kehidupan kami. Biarlah kami turut dengan kehendak-Mu menjalani setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi keluarga kami, anak-anak kami, dan juga pekerjaan kami, serta pelayanan dan pemujian kami di hadapan-Mu. Janganlah Tuhan kehendak kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai, menguatkan, dan juga memberikan kesembuhan. Yang berduka Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan, sehingga mereka dikuatkan, terhibur, dan terberkati di dalam melanjutkan setiap kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.